Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berikan dia kepada Rizal, angkat Rizal, Kaviator jauh. Siapa kita? Siapa kita? Orang lain hanya bisa menertawakan impianmu, karena impianmu sangat besar di mata mereka. Kalau ada yang pernah meremehkan anak-anak ini, engkau salah besar, karena mereka membuktikan bahwa mereka mampu, mereka bisa, mereka ingin membanggakan bangsa ini. 1-0 dari kami. Dalam situasi kita tertekan, dua pemain binaan Bina Sentra Cirebon bekerja sama. Rizal, Kaviator, dan gol! Luar biasa, Mare. Keping, tendangan yang melengkung, melakukan tendangan pagar tutup karena kita. Oke pemirsa, luar biasa bagaimana perjuangan tim U16 Indonesia yang akhirnya bisa meraih gelar juara Piala AFF U16. Salut, luar biasa. Mungkin dua kata untuk tim U16 Indonesia dari Bung Toel. Bikin bangga. Bikin bangga. Alexa? Top banget. Top banget. Bung Ropan? Keren abis. Keren habis. Kerennya di mana Bung Ropan? Mungkin ada catatan dari Anda sejauh ini perjuangan dari pasukan U16. Kerennya khusus ya, saya pikir mereka 2 kali mengalahkan Vietnam. Ini sesuatu yang sulit kita bisa bayangin, walaupun ini hanya untuk adik-adik kita. Dan yang paling bagus yang saya lihat adalah gol dari Kaviator. Ini berkelas. Berkelas ya? Berkelas sekali. Artinya di tengah ada 3 pemain lawan dekat dia masih bisa placing dengan kaki kiri. Itu bagus, menerima umpan dari Rizal di kanan. Dan ini terskema kan, gol ini bukan asal datang. Datang dari Nabil, memberikan umpan kepada Rizal angkat ke Kaviator. Kaviator kontrol bola, di depan 2 bek lawan yang sangat dekat, tapi dia masih bisa melihat tiang jauh untuk dia placing. Ini itu menyulitkan kiper ya. Dan ini anak 16 tahun loh, yang sudah masih bisa berpikir seperti itu, visinya luar biasa bagus, tentu bisa membuat gol. Mungkin kalau mau ngulangi lagi dia nggak akan bisa seperti ini. Hanya sekali dalam, tapi bagus kan. Oke. Dia harus Oliver Kahn pun sulit ya. Sulit. Oliver Kahn, Iker Casillas juga Tom punya itu berat, itu ke tiang jauh di pojok lagi. Victor Valdes dapat itu. Hah? Victor Valdes dapat. Oh begitu ya? Victor Valdes. Tapi kelas memang, saya setuju. Kelas. Golnya kelas ya. Iya. Makanya nggak bisa diulangi lagi itu. Sulit itu. Oke. Dia mesti minta rekamannya itu. Iya, dia mesti minta rekaman itu untuk dia simpan. Apalagi Bung Ropan yang Anda lihat sejauh ini perjuangan dari tim U16 ini. Apa yang menjadi kelebihan dari tim U16? Kelebihan mereka adalah mental, saya pikir. Satunya mental. Ya kan, pada usia muda mereka dalam 2 kali ketinggalan melawan Vietnam di fase grup kemudian bisa membalikan keadaan kan itu sulit. Bahkan hanya dalam 3 menit mereka bisa membalikan. Oke. Kemudian kemarin melawan Myanmar di semifinal. Kalau nggak ada tendangan bebas itu, ya sulit kita kalah. Nggak akan sampai di adu penalti. Kan hanya terselamatkan dengan itu. Karena mereka sulit, nggak bisa masuk dengan pertahanan yang begitu kuat. Jadi saya pikir di sini titik yang paling kuat selain motivasi adalah mental. Mental ya. Kalau mereka tidak punya mental bagus, berat. Tapi anak-anak muda loh sudah punya mental seperti ini, kan oke banget. Itu yang saya akui. Oke. Alexa, mungkin apa yang paling membuat kamu terpukau dengan tim U16 tadi ketika bermain? Gol Kaviator itu kelas banget ya. Mungkin Lukaku nggak bisa ya. Lukaku nggak bisa. Lukaku mungkin nggak bisa. Bisa di MU apa di Chelsea? Kayaknya Ketawa, Lukaku di Chelsea maksudnya. Oh, gitu ya? Lukaku di Chelsea Itu Lewandowski itu. Oh iya, Lewandowski. Iya. Iya. Oke, jadi golnya yang bikin kamu terpukau tadi ya. Itu berkelas banget. Untuk anak umur di bawah 16 tahun. Iya. Kalau Bung Toel, ada catatan dari Anda terkait perjuangan dari tim U16 jauh ini? Ya selamat, salut, apresiasi penampilan yang luar biasa menurut saya sejak awal. Penyisihan mental betul catatan yang paling penting. Karena di bawah penyisihan lawan Vietnam sempat tertinggal, lawan Myanmar di semifinal sempat tertinggal, tetapi bisa membalikan keadaan, main ditonton sekian puluh ribu penonton itu bukan hal yang mudah juga buat anak-anak kita apa adik-adik kita ya? Tadi Bung Ropan bilang adik-adik Kalau kita. Bung Ropan cucu lah. 16 tahun bebannya bisa mereka atasi. Jadi buat saya sih luar biasa. Gol Kaviator memang harus di-highlight karena tadi gerakannya sangat bagus. Ketenangan, geser kaki kiri, dia placing ke pojok kanan. Itu dahsyat. Tapi overall menurut saya sih ini semacam ini ya, oase. Betul. Jadi dahaga kekeringan sekian lama itu akhirnya seperti mendapatkan oase lewat juara Piala AFF U16 ini lewat
adik-adik kita, kakak Arkan dan sebagainya. Hadiah juga untuk ulang tahun Indonesia ya. Oh iya, menjelang 17 tahun, 17 Agustus. Ah. Dan ada potensi-potensi talenta-talenta muda kita yang menurut saya sih prospektif. Tinggal bagaimana dijaga dan kesinambungannya seperti apa. Oke, sang kapten tadi mendapatkan pemain terbaik ya. Oh iya, Biasa Iqbal itu. ya. Iqbal ya. Iqbal. Mesti Saya naik pikir dia. ketenangan yang luar biasa ya. Interceptnya bagus, Iya. duel 1 lawan 1-nya Iqbal bagus. Tapi kita menghindari lah wonder kid ya. Karena mereka kan 16. Ya, Katanya pegangnya harus seperti telur. Karena kalau salah pegang nanti pecah. Nah, salah pegang tuh maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Siapa yang salah pegang ini maksudnya? Ya artinya begini kan, kadang pujian itu jadi racun. Oke. Tapi artinya pujian yang proporsional, maka saya memilih kata apresiasi buat mereka. Ya. Catatan satu lagi bahwa generasi 97 sudah memberikan sesuatu buat Indonesia, yaitu juara AFF 16. Maksud saya generasi 97 itu adalah SEA Games 97. 2018 Fahri Husaini sudah memberikan bersama tim U16 generasi si kembar Bagas Bagus. Lalu rekannya sesama gelandang waktu itu Bima Sakti kali ini memberikan gelar juara juga di ajang yang sama Piala AFF U16. Jadi terima kasih buat generasi 97 Fahri Husaini dan Bima Sakti. Ini lebih istimewa saya pikir Tom di sini. Ya. Di antara final-final yang sebelumnya untuk U16, kalau di sebelumnya lawan Malaysia kan kalah sama Malaysia 3-2 adu penalti. Kita juga menjadi juara 2018 lewat adu penalti melawan Lawan Thailand. Thailand, kan? Tapi kali ini tidak lewat adu penalti. Itu yang 90 menjadi menit. istimewa. 90 menit dan kita melangkah sampai sejauh sampai juara itu tidak ada adu penalti satu kali pun. Semua diselesaikan dalam waktu normal. Itu yang sangat istimewa. Kado luar biasa bagi HUT kemerdekaan kita. Sama satu lagi tadi, pernyataan dari Bima Sakti bahwa dia tidak mengambil kemenangan, kejayaan itu untuk dirinya. Dia dengan khusus meng-highlight, menekankan ucapan terima kasihnya, apresiasinya buat pelatih. SSB. Anak-anak itu SSB, di akademi dia bilang. Jadi salut juga buat Bima Sakti memberikan sebuah pengajaran, edukasi, pencerahan. Dia tidak ambil kemenangan itu untuk kejayaan dirinya Oke. sendiri. Lalu setelah juara ini apa? Bagaimana kita mengawal tim U16 ini ke depan? Nanti kita bahas saat lagi, tetaplah di Soccer Time. Oke, lanjut lagi kita bahas tim U16 yang baru saja meraih gelar juara Piala AFF U16. Bung Ropan, ini kan Ya. kalau kita lihat perjalanan tim U16 dari fase grup ke semifinal sempat menuai kritikan. Katanya kan variasi serangannya ini kurang. Tapi apa yang Bung Ropan lihat dari serangan-serangan dilakukan oleh para pemain kita? Mungkin kalau saya lihat ketika melawan Myanmar ya, ketika Myanmar bermain dengan sangat dalam, sangat rapat, nah kita sulit pemahaman buat mereka ya, memang masih terlalu mudah ya untuk bagaimana membongkar pertahanan lawan di saat bermain sangat rapat. Ini mungkin yang agak menjadi kesulitan kemarin kita lihat. Oke. Ya itu yang salah satu. Untungnya ada tendangan bebas Untungnya yang luar tendangan biasa. bebas. Iya. Kemudian bagaimana cara mereka untuk melepaskan long ball terus ya, bola-bola panjang ini mungkin agak terlalu kurang sekali saya lihat. Ya banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat. Padahal ball possession tinggi ya. Ball position bagus. Cara pegang bola oke. Ini bagus kalau bisa melihat. Tapi ketika masuk ke sepertiga lapangan lawan tuh seperti kehilangan ini mereka tuh untuk bisa berbuat bagaimana untuk bisa masuk menaklukkan pemain-pemain belakang itu hilang tuh. Itu yang perlu mungkin bagi Bima untuk terus dipoles anak-anak ini. Untuk lebih yakin penetrasi ke dalam kotak penalti ini yang harus lebih berani. Itu nggak ada. Begitu sampai bola kan harus ke Kakak, harus ke Nabil. Tidak ada pemain-pemain gelandang yang bisa masuk ke dalam untuk ketika dua pemain depan kita itu sulit mendapatkan bola. Itu kan harus ada gelandang-gelandang kreatif yang masuk. Nah ini yang kita kurang kemarin saya lihat. Kalau untuk pegang bola, mengalirkan bola dengan ukuran 1-2 itu bagus. Bagaimana Anda cara melihat bertarung? kualitas coach Bima Sakti? Oke, saya pikir untuk seperti ini bagus. Kalau Bisa dia, latih timnas senior? ya Bisa latih timnas senior? bukan tidak mungkin, paling tidak untuk U19 dulu kan. U19. U19 masih oke. Kalau dia nggak oke kan nggak mungkin. Kenapa, Bung Toel? Iya. Kenapa, Bung Toel, Nggak ketawa? bisa juara kan? Hah? Paling tidak toh ya. Iya toh. Kalau bicara dengan kualitas seperti Bima ini bagus lah. Gimana Bung Toel? Iya, kita seringkali senang terburu-buru. Saya pikir betul Bima Sakti punya potensi. Tapi kali ini dia dapat saluran yang tepat. Anak-anak U16. Kalau buru-buru dinaikin senior kan kita ingat AFF dia pernah pegang juga waktu itu. Selepas Luis Mia ya. Lalu kemudian gagal dan kasihan juga kan. Dia dibully habis-habisan. Sama seperti tadi anak-anak 16 U16 kita ini, adik-adik kita, anak-anak kita ini dikritik karena kemarin begini-begini mainnya. Kan biarin aja mereka berkembang. Kalau mereka belum konsisten, jangankan 16, senior aja seringkali nggak konsisten kan. Memang tempatnya mereka untuk naik turun, tapi poin pentingnya adalah tadi possession bolanya bagus. Oke. Mereka berani main bola, pegang bola, kan itu udah percaya diri yang bagus. Iya.
Lalu menurut saya sih lawan seperti Myanmar, Vietnam itu justru bagus buat kita karena kalau nggak dapat lawan seperti ini nggak keluar juga kemampuan mereka. Betul, kemampuan maksimalnya Bayangin nggak yang keluar ya. semifinal yang seperti Bung Ropan bilang tadi, Iya. di saat situasi sulit, Myanmar susah ditembus, tendangan bebas Afriza Rizky kan yang bikin kedudukan sama. Kan itu akhirnya keluar tuh kemampuan anak-anak, ambil keputusan. Lalu di saat situasi begitu dia mau syuting langsung. Menurut saya sih striker Arkan Kakak juga ini potensial ya. Bukan tidak ingin memuji. Menurut saya sih bahkan ini potensinya bisa lebih dari bapaknya Purwanto ya. Sama-sama striker dulu. Tapi saya lihat gerakannya, penempatan posisinya, skillnya itu bagus gitu loh. Penguasaan bolanya di dalam dan sebagainya, insting golnya bagus. Jadi tinggal gimana mau pelihara mereka, maintenance lah bukan pelihara ya istilahnya, merawat gitu loh. Tinggal itu menurut saya sih. Oke. Bahwa ini kita membanggakan, oke. Oase karena kita sekian lama kekeringan sehingga begitu dahaga lalu ini semacam oase, oke. Tapi kita tunggu seberapa banyak dari mereka yang terus bisa berkembang, naik ke level senior. Mulai di klubnya dulu kan. Maka kita butuh lingkungan profesional di klub, lalu juga nanti berikutnya bisa nyambung ke timnas berikutnya. Tidak boleh cepat puas saya pikir. Tidak boleh cepat puas, ya. Karena ingat di sini U17 ini lebih penting malah karena kelasnya akan lebih di atas dan akan yang dipakai lah pemain-pemain ini yang juara di U16 ini mau tidak mau dengan hanya waktu sisa 1-2 bulan ini mereka harus bisa bersiap dan Bima pasti harus bisa memoles mereka. Jadi masih memang harus ini bertahap ke depan Reza. Alexa, apa harapan kamu nih untuk tim U16? Harapan aku untuk timnas dipertahankan performanya, terus juga tingkatkan juga, dan tadi seperti yang Bung Ropan bilang, jangan mudah puas, itu sih kuncinya. Karena kalau mudah puas kita akan terlena dengan segala hal. Dan tetap fokus sama kayak berlatih. Gitu. Oke, jadi setelah juara ini Bung Toel apa yang harus dilakukan ini? Khususnya untuk PSSI kan, untuk mengawal para anak-anak tim U16 ini tetap konsisten nanti ke level senior. Jadi sebetulnya missing link yang selalu nggak dapet. Apa itu? Yaitu mereka kan pasti harus kembali ke klub. Ya. Klubnya itu yang harus diberesi. Maka kan kemudian kenapa saya sebut bahwa klub itu harus profesional karena harus sesungguh-sungguhnya. Contoh Jerman misalnya. Nah, ini bagus. U17. Let's say mereka nggak juara di Piala Dunia U17. Tapi saat mereka balik ke klub-klubnya di Bundesliga, potensi mereka tuh berkembang terus sehingga kemudian mereka terus jalan. Itu yang saya bilang environment klub dan environment liga. Kalau environment itunya sehat, maka mereka akan jadi individu-individu yang sehat yang terus berkembang. Oke, Bung Ropan, bagaimana agar tim U16 ini agar tetap terjaga, konsisten, performanya tetap maksimal begitu untuk menuju ke level yang senior? Usaha saya kembali, karena kan saya sudah bilang tadi, mereka masih punya tugas yang paling penting di Oktober. Jangan kasih pulang aja, boleh pulang untuk sementara, ketemu dengan keluarga, dengan mungkin pelatih mereka. Tapi sebaiknya mereka itu tetap dikumpulkan jadi satu, tetap harus berlatih, masuk dalam TC. Kan sama juga setelah ini selesai, mungkin ada 1-2 minggu istirahat, langsung masuk lagi. Karena 1 bulan ke depan mereka sudah harus siap untuk bisa bermain. Jadi jangan mereka dilepas begitu aja, kumpul terus. Nah ini tugas dari PSSI. Saya pikir mungkin Pak Iwan Bule bisa mendengar obrolan kita saat ini, dan saya juga bisa mengatakan mereka tetap disatukan, jangan dilepas. Ya. Boleh beristirahat sekali lagi, tetapi harus bisa menatap ke laga yang lebih penting. Karena kita sekali lagi menjadi tuan rumah, bermain di Jakarta loh, dan tidak main-main. Itu ada Uni Emirat Arab sana, ya. Mungkin ada Malaysia, satu. Jadi semoga dari U16 ini juga banyak juga nanti yang akan tampil di level senior ya. Oh iya. Pemainnya ya, kalau perlu semuanya gitu juga akan lolos ke level senior ya. Karena jenjangnya kan ke sana. Iya, larinya. Berproses mereka kan. Tidak boleh sampai di sini saja gitu. Nah, menarik tadi Coach Bima menyinggung soal bagaimana dia memberi kredit ya pada para pelatih-pelatih di SSB begitu kan luar biasa ya. Sebenarnya mereka kan juga banyak belajar di SSB, para pemain-pemain U16 ini, apalagi juga tadi Coach Bima
berterima kasih kepada orang tua para pemain yang sebelum pertandingan juga mendukung anak-anaknya. Ini bagaimana Bung Towel melihat situasi seperti ini? Iya, menurut saya sih Bima Sakti memberikan sebuah teladan ya. Inspirasi bahwa kemenangan ini bukan kejayaan sekelompok orang, sekelompok pihak. Oke. Maka dia dalam kegembiraan pun dia langsung mengingat itu. Karena dalam piramida pembinaan sepak bola, mereka dulu dasarnya adalah saat mereka di grassroots, youth, di SSB-nya masing-masing. Sampai kalau di timnas itu kan hanya elit. Elit youth kan tim nasional. Tim nasional U16, U19 itu elit youth gitu loh. Nah dari elit youth kan kita nanti mau dorong lagi mereka supaya masuk elit professional club. Berapa banyak dari mereka yang bisa bersaing di professional club, kan begitu sebetulnya. Bahwa dalam jangka pendek untuk event yang selanjutnya ya mereka harus dikumpulkan. Tetapi secara nature kan nggak mungkin timnas itu dalam proyeksi yang bertahun-tahun. Tapi dia akan kembali ke klubnya masing-masing, kan begitu. Oke. Nah, seringkali missing link-nya di situ. Oke, semoga missing link tadi bisa diperbaiki itu. bisa diperbaiki dan dievaluasi ya Club oleh PSSI. environment, kompetisi environment-nya diperbaiki. Oke, kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetaplah di Soccer Time.